Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan kita beribu nikmat sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam kultum kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kultum kali ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Kisah kelahiran Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke daerah Kan'an, wilayah Palestina. Beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Sarah. Namun hingga usianya lanjut, keduanya tidak juga diberikan keturunan. Mereka sudah berdoa kepada Allah, namun belum juga dikabulkan. Sarah kemudian mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah kembali agar memiliki keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menikah dengan seorang yang bernama Hajar. Kemudian Hajar hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail lahir, Sarah hamil dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah agar membawa Ismail dan ibunya pindah ke Mekah. Mekah merupakan daerah yang tandus penuh padang pasir. Setelah mengantarkan anak dan istrinya, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk pergi ke negeri Syam. Pada suatu hari, tiba-tiba Ismail menangis kehausan. Kemudian Hajar berlari ke Bukit Safa dan juga ke Bukit Marwa, tetapi tidak mendapatkan air sedikit pun. Hajar pun kembali ke tempat Ismail. Ketika kaki Ismail menendang ke tanah, lalu muncullah air. Hajar pun mengumpulkan air seraya berkata, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah. Setelah sekian lama terpisah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi anak dan istrinya di Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur mendapatkan keluarganya selamat dan sejahtera. Ketika sedang menikmati kebahagiaan bersama keluarganya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bermimpi disuruh menyembelih Nabi Ismail. Mulanya ia tidak yakin jika mimpinya itu berasal dari Allah, tetapi malam kedua dan ketiga bermimpi hal yang sama. Nabi Ibrahim pun menceritakan mimpinya kepada Ismail. Kemudian Ismail berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatiku sebagai orang yang berhati sabar." Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah, yakni menyembelih Ismail. Kemudian keduanya berjalan menuju bukit tempat penyembelihan. Ismail kemudian dibaringkan dan Nabi Ibrahim alaihissalam bersiap untuk menyembelihnya. Allah kemudian menggantikan Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Allah hanya ingin menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Akhirnya keduanya berhasil melalui ujian tersebut. Peristiwa itu kemudian menjadi dasar pelaksanaan kurban di hari raya Idul Adha. Dari cerita tersebut kita bisa teladani sifat rela berkorbannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam
ketika mendapat perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, karena ketaatannya Nabi Ibrahim alaihissalam menerima dan menjalankannya dengan ikhlas, dan Nabi Ismail menerimanya dengan ikhlas demi ketaatannya kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus mempraktekkan sikap rela berkorban. Dengan cara seperti apa? Dengan cara memberikan sesuatu yang kita punya untuk kebaikan. Contoh, berkorban waktu untuk mengajari teman-teman yang tertinggal pelajaran. Ketika ada teman-teman yang kurang memahami materi yang sedang atau penjelasan yang sedang guru jelaskan, kalian bisa membantu teman-teman kalian dengan cara menjelaskan kembali kepada teman kalian yang masih kurang memahaminya. Kemudian apalagi contohnya yang kedua? Contohnya berkurban kambing untuk dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian yang ketiga, rela berkorban untuk bersedekah. Dan yang terakhir, orang yang rela berkorban itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah sikap yang bisa kita teladani dari ceritanya Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang kisah teladan Nabi Ismail. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian untuk hari ini. Sampai bertemu di kultum selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.